Halo sahabat plot semua, kembali lagi dengan saya Gede Darsana. Banyak teman-teman di rumah yang menanyakan berapa sih sebenarnya gaji ketika kita bekerja di kapal pesiar. Nah, pada video kali ini saya akan memberitahu kalian berapa sih gaji ketika kita bekerja di kapal pesiar. Di sini saya akan menjelaskan gaji dari housekeeping, restoran, di galley, ataupun di kitchen ya teman-teman. Namun buat kalian yang baru pertama kali ke channel ini, subscribe channel ini dan selalu dukung channel ini supaya channel ini bisa berkembang dan bisa memberikan informasi-informasi yang bermanfaat, terutama buat kalian yang ingin bekerja ke kapal pesiar. Oke, langsung saja kita mulai videonya teman-teman. Boom. Nah, sahabat plot semua, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu gajinya, kemudian apa saja sih tugas-tugasnya atau apa saja sih pekerjaannya. Namun di sini saya tidak akan menjelaskan pekerjaannya secara detail. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat dan juga dengan bahasa yang mudah dimengerti ya teman-teman. Oke, langsung saja. Pertama kita mulai dari galley departemen, yaitu pertama teman-teman namanya galley steward. Oke, galley steward di sini gajinya kalau dirupiahkan. Nah, di sini saya sebelumnya akan memberitahu kalian dalam bentuk rupiah ya teman-teman. Di sini saya akan mengkalikan $1 US dengan 14.500 ya teman-teman. Oke, yang pertama galley steward itu gajinya per bulan ya. Per bulan fix mendapat 11.900.000. Itu untuk galley steward. Tugas galley steward itu yaitu mencuci piring. Setelah itu yang kedua ada yang namanya senior galley steward, yaitu satu level di atasnya. Gajinya per bulan teman-teman 13.400.000 rupiah. Nah, di sini kerjaan mereka yaitu senior dari tukang cuci piring di kapal pesiar, yaitu di tempat nyuci piring itu ada 2 orang ya, ada seniornya dan ada asistennya. Nah, ini yang seniornya disebut senior galley steward. Next, untuk tukang masaknya, yang pertama ketika kalian bekerja ke kapal pesiar melamar di bagian tukang masaknya, itu namanya second commis. Nah, second commis itu gajinya per bulan 12.300.000 ya teman-teman. Nah, di sini kerjaan second commis itu seperti biasa kerja di galley, membantu semua tukang masak mempersiapkan makanan. Oke, setelah itu ada satu level di atasnya yaitu namanya first commis. Nah, first commis ini gajinya per bulan 14.500.000 ya teman-teman. Kerjaannya memprepare makanan untuk siap disajikan ke tamu ya teman-teman. Dan untuk yang selanjutnya level di atasnya yaitu namanya demi chef de party. Nah, demi chef ini gajinya per bulan yaitu 21.700.000 rupiah. Nah, di sini tanggung jawabnya sudah agak beda ya dengan di bawahnya tadi second commisnya. Di sini tanggung jawab sebagai demi chef lebih besar ya teman-teman, yaitu mereka lebih senior dan lebih harus mengetahui ingredient dan sebagainya. Oke. Setelah itu di atasnya lagi namanya chef de party atau CDP. Nah, ini adalah seniornya tapi belum supervisornya teman-teman. Ini masih senior. Gajinya per bulan yaitu 43.500.000 rupiah. Nah, ini per bulan ya teman-teman. Bayangkan 43.500.000 itu uangnya sangat banyak teman-teman untuk posisi chef de party. Namun posisi ini mempunyai tanggung jawab yang sangat-sangat besar ya teman-teman. Oke, setelah itu kita ke bagian housekeeping department. Nah, di bagian housekeeping department ketika kalian melamar di bagian housekeeping, posisi pertama yang kalian akan terima dari basic yaitu namanya housekeeping attendant. Nah, di sini gaji per bulannya 15.400.000 rupiah.
Rp15.400.000. Nah, kerjaannya yaitu sebagian besar ada di public area ya teman-teman, di toilet atau intinya di public area di sekitar kapal pesiar. Oke, setelah itu di atasnya lagi, masih di housekeeping ya teman-teman, di atasnya lagi ada namanya junior steward. Junior steward yaitu atau disebut juga junior cabin steward. Di sini gajinya per bulan 21.700.000. Di sini mereka tugasnya membersihkan kamar passenger atau membersihkan kamar tamu ya teman-teman. Kerjaannya hampir sama di level di atasnya, yaitu ada yang namanya cabin steward, senior cabin steward. Ini gajinya per bulan Rp34.800.000. Nah, Rp34.800.000 ini kerjaannya hampir sama dengan junior steward, yaitu membersihkan kamar para tamu ya teman-teman. Oke, kemudian untuk di bagian barnya, jika kalian baru pertama kali ke kapal pesiar Myanmar Bar, kalian akan ditaruh di utility food and beverage. Nah, di sini utility food and beverage gajinya sekitar 15.900.000 ya, kita bulatkan saja menjadi 16 juta ya teman-teman per bulan. Kerjaannya, nah di sini namanya utility food and beverage. Bisa memilih, jika naik level kalian bisa memilih akan ke restoran atau ke bar, makanya disebut utility food and beverage. Tugasnya yaitu membantu operasional food atau beverage. Setelah itu jika kalian mendapatkan promosi, kalian akan naik satu level menjadi bar steward. Nah, bar steward ini gajinya Rp30.400.000. Nah, kerjaan bar steward ini seperti biasa menjual minuman kepada tamu ya teman-teman. Setelah itu jika dapat promosi lagi akan menjadi bartender. Bartender gajinya Rp44.100.000. Nah, di sini ya seperti biasa tugas bartender pasti kalian tahu ya, membuat minuman. Setelah itu ada di atasnya lagi namanya barista, khusus pembuat kopi ya teman-teman. Gajinya sekitar Rp52.200.000 per bulan ya teman-teman. Nah, 52 juta itu sangat besar teman-teman, padahal hanya membuat kopi. Padahal menurut saya lebih sulit membuat koktail ya, sedangkan gaji bartender lebih rendah yaitu 44 juta, sedangkan barista yang hanya membuat kopi gajinya 52 juta, lebih tinggi ya teman-teman. Oke, setelah itu di bagian restoran teman-teman. Di bagian restoran, ketika kalian akan melamar ke restoran, kalian akan ditaruh di utility food and beverage. Seperti tadi, gajinya 15.900.000 untuk yang pertama kali berangkat kapal pesiar. Nah, jika kalian dapat promosi, kalian bisa memilih menjadi bar steward atau yang namanya buffet steward. Nah, buffet steward ini satu level di atas utility food and beverage, gajinya 21.700.000. Nah, kerjaan buffet steward itu yaitu bekerja di buffet ya, di buffet line, yaitu melayani tamu, mengambil minuman. Untuk makanan tidak, karena tamu yang self-service mengambil makanan sendiri. Setelah itu ada di atasnya lagi namanya junior waiter. Nah, junior waiter ini sudah tidak bekerja lagi di buffet, mereka bekerja di restoran ya teman-teman malamnya. Namun paginya masih bekerja di buffet, namun malamnya sudah di dining room. Nah, gajinya di sini untuk junior waiter yaitu 30.450.000 ya teman-teman. Di sini gajinya cukup besar ya teman-teman, namun responsibility-nya lebih besar juga karena mereka bekerja dengan waiter. Nah, setelah itu, setelah junior waiter ada di atasnya lagi yaitu namanya waiter. Waiter itu gajinya per bulan 44.150.000, sama dengan bartender ya teman-teman. Nah, waiter di sini tugasnya taking order, dan untuk yang mengambil makanan yaitu junior waiternya. Jadi junior waiter itu kayak asisten waiter, mereka yang back and forward to kitchen untuk mengambil makanan dan untuk memberikan bantuan ke waiter. Dan yang take care di station yaitu waiter. Nah, kira-kira itu adalah gaji ketika kalian ingin bekerja kapal pesiar. Mudah-mudahan dengan informasi gaji ini kalian menjadi semangat untuk melamar pekerjaan kapal pesiar. Nah, kerja di kapal pesiar itu sebenarnya gampang ya teman-teman, hanya ada di pikiran kita. Jika pikiran kita mumet atau terlalu banyak pikiran, ya pekerjaan akan menjadi lebih sulit dan lebih keras ya teman-teman. Mending ya enjoy sajalah kerja di kapal, enjoy
kirim uang ke family, ke orang tua. Nah, itu sangat bagus ya teman-teman. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Saya harap video ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa, jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Saya akan dengan senang hati menjawabnya. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Tetap dukung channel ini ya teman-teman. Gede Darsana. Bye!